Di sini itu dulu pada tahun 2012 hingga tahun 2015 terjadi kebakaran hutan dan lahan. Di tahun 2015 tersebut, pada saat itu usia anak saya umur 3 tahun dan sejak lahir memang sudah terdeteksi ada kelainan jantung. Dengan adanya kebakaran lahan dan hutan ini yang sangat dahsyat memperparah keadaan anak saya sehingga jantungnya menjadi bocor dan tidak tertolong lagi. Dari kejadian tersebut, saya berinisiatif untuk memanfaatkan lahan-lahan bekas terbakar ini menjadi sebuah perkebunan nanas. Kemudian juga saya melakukan penghijauan dengan membuat sebuah arboretum gambut sehingga tidak ada lagi korban berikutnya yang seperti yang saya alami. Cukuplah saya yang mengalami hal tersebut. Berangkat dari kekhawatiran bersama akan dampak dari kebakaran lahan yang terus terjadi, warga Sungai Pakning merenungkan kembali cara-cara bertani yang sudah turun-temurun dilakukan. Kebakaran lahan di wilayah ini sering berawal dari warga yang membakar semak belukar, yang dianggap sebagai solusi praktis membuka lahan baru untuk bertani. Mereka berpikir abu bisa menjadi pupuk alami untuk menyuburkan tanah. Sayangnya, yang sering terlupakan adalah dampak jangka panjang untuk lingkungan, bahkan nyawa dan keselamatan masyarakat sekitar. Keresahan ini yang akhirnya mendorong Sadikin dan para petani di Sungai Pakning untuk melakukan rehabilitasi lahan gambut, serta meningkatkan produktivitas masyarakat dan mendorong praktik pertanian yang ramah lingkungan, demi mencegah kebakaran lahan di masa mendatang. Pengalaman kami secara lama berkebun dulu itu udah kami tanam 2 kali, pindah, nanti lahan yang satu lagi, pindah lagi ke yang satu, maka itu dulu sering terjadinya kebakaran. Memang kesalahan tetap dari kami juga, lantas ketidaktahuan kami, cuma kami mengikutkan apa kata orang tua kami dulu kan. Jadi disitulah seringnya terjadi asap tak tanggung banyak di lahan di kebun kami ini. Jadi macam-macam mana ilmu cuma segitu yang kami punya. Awalnya memang nanas dulu yang ditanam. Cuma setelah nanas ini kami ingin merubah tanaman yang lain. Masalahnya di Pakning ini kan kita mengharapkan sayur dari luar. Kebanyakan sayur itu kan dari paket, dari pekan. Jadi kami punya inisiatif, coba pula kita nanam sayur. Kita adakan untuk masyarakat kita ini. Alhamdulillah, kalau hasil sayuran kami ini memang sambutannya lebih cepat. Ibaratnya kami manen tuh nggak habis semua. Terpenuhilah di pasar cukup. Dari tangan-tangan ini, tanah di lahan gambut yang kering mulai kembali bersemi melalui program pertanian hortikultura. Tanaman-tanaman baru tumbuh subur. Nanas, kangkung, memenuhi kebun, mengubah lahan yang sebelumnya tak produktif menjadi sumber penghidupan yang bernilai ekonomi. Kalau hasil dari perkebunan kami ini, selompok udah menjual sendiri ke pasar. Kalau dampak dari segi ekonomi, alhamdulillah lebih dari cukup. Ibaratnya kalau dulu kami cuma dapat penghasilan 20.000 per hari, kalau sekarang kami udah dapat 150.000 per hari. Dengan usaha bersama, lahan gambut di Sungai Pakning kembali hidup, memberikan lebih dari sekedar hasil panen, tetapi juga membuka peluang bagi pelaku UMKM. Mengolah produk menjadi makanan siap konsumsi. Kolaborasi ini mendukung ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja baru. Ide pertama kalinya untuk keripik kangkung kami
dibimbing oleh dosen dari UNRI, dibantu oleh anak-anak Pertamina, CSR Pertamina. Kami bikin pelatihan, setelah itu kami baru tahulah cara membuat keripik kangkung. Kalau produknya dijual di warung-warung sekitar satu kecamatan inilah, Kecamatan Bukit Batu. Sekarang saya udah bisa menghasilkan 1 bulan itu 4 juta. Kalau sebelum ini penghasilan saya cuma 2 juta atau 1.800.000 1 bulan. Dengan hasil yang saya dapat ini saya bisa untuk menghidupkan keluarga saya dan juga untuk menyekolahkan anak saya yang sekarang ini sekolahnya di SMA kelas 2. Semoga dia nanti bisa kuliah lagi tuh. Jangan seperti ibu kan nggak sekolah, nggak tahu tulis baca. Jadi kalau bisa anak ibu biarlah sukses seperti anak-anak orang yang lain. Biasanya kita bisa nanam cuma 1 kilo bibit. Untuk kedepannya harapan ibu bisa ibu menanam sampai 3 kilo atau 4 kilo bibit. Dan untuk stiknya juga biasanya 1 bulan cuma dapat 200 bungkus ini laku. Kalau harapan ibu untuk kedepannya nanti bisa sampai 300 atau 400 supaya ibu bisa nabung gitu buat anak. Program pertanian hortikultura ini juga mengantarkan Sadikin sebagai salah satu penerima penghargaan Kalpataru atas jasanya mengedukasi petani di lahan gambut untuk menerapkan sistem pertanian yang ramah lingkungan. Saya dinotis sebagai penerima penghargaan Kalpataru kategori perintis karena memang dari awal saya itu menginisiasi teman-teman kelompok untuk melakukan pertanian, kemudian menginisiasi teman-teman untuk membantu melakukan pemadaman kebakaran lahan dan hutan. Kemudian juga saya berinisiatif untuk melakukan penghijauan seperti yang kita lihat sekarang ini. Di balik keberhasilan program ini, ternyata ada dukungan PT Kilang Pertamina Internasional Unit Dumai, Operasi Sungai Pakning. Program ini merupakan salah satu bentuk kepedulian Kilang Sungai Pakning terhadap lingkungan. Lahan gambut itu is never ending innovation gitu ya. Sungai Pakning sendiri itu memang mayoritasnya itu dikelilingi oleh lahan gambut. Pertamina sebagai tanggung jawab social and responsibility turun melakukan edukasi kepada mereka. Kita ajarin bagaimana cara menanam yang bagus, bagaimana cara pemupukan yang bagus. Dan yang tak kalah pentingnya adalah bahwa kami menciptakan sebuah alat yang namanya akurat. Ini adalah alat untuk melihat kelembapan permukaan lahan gambut itu sendiri. Artinya semakin dalam level air itu dari permukaan mengindikasikan bahwa kelembapan itu berkurang. Kedua, bahwa mengindikasikan memberikan warning atau alarm kepada masyarakat bahwa lahan itu sangat rentan terhadap kebakaran. Mudah-mudahan program ini tetap sustain seperti moto di awal bahwa gambut is never ending innovation. Program Gambut Bersemi Sungai Pakning menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat melahirkan dampak positif yang meluas, menginspirasi, dan membawa harapan bagi masa depan yang lebih baik. Karena menjaga alam, menjaga masa depan.